mengucapkan zikir. Agar kita bisa menembus titik kekhusukan, maka kita harus berlatih agar zikir itu yang mengucap adalah lisan dan hati. Ya, jangan cuma lisan saja. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya akan mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku semua yang mengikuti channel saya Sambung Rasa Gus Rafiq, karena sudah lebih dari 3 minggu saya tidak bisa upload video dikarenakan masalah teknis. Karena handphone saya error, tidak bisa ngerekam video. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini, walaupun dengan peralatan seadanya, saya bisa hadir kembali di hadapan panjenengan semuanya untuk bisa mengupload video kembali. Dan dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang muncul saat ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menanggapi beberapa japri yang masuk di WA saya. Di sana menyebutkan bahwa saudara-saudara kita yang ada jauh di sana, kita kenal lewat dunia maya seperti ini ya. Mereka mengatakan bahwa sudah banyak zikir, sudah melakukan bacaan-bacaan zikir, tapi kenapa kok tidak bisa menembus hati, tidak bisa menembus satu titik kekhusukan, kefokusan, dan akhirnya yang dirasakan adalah ampang atau istilahnya gersang. Jadi belum bisa menemukan kesejukan zikir. Dalam artian zikir sehari-hari nggih, bukan zikir nafas. Dan juga dalam sholat pun juga masih merasakan satu kehambaran. Saya itu sudah sering sholat malam, tapi kok rasanya hambar-hambar saja, maksudnya tidak bisa menembus titik kekhusukan di dalam sholat. Maka pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan satu solusi agar kita bisa khusyuk berzikir dan akhirnya kita bisa menembus dan memetik buah daripada zikir kita, yaitu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian hati. Selanjutnya menembus ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Dan insya Allah di dalam sholat pun nanti kita bisa menembus titik kekhusukan sholat. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah di dalam praktek zikir atau praktek sholat, agar kita dapat menembus satu titik kekhusukan dan akhirnya menemukan buah-buah dari ibadah zikir dan sholat yang kita lakukan, itu kalau bisa ya sesederhana mungkin. Jangan terlalu banyak tata cara, sederhana saja, yang penting kita bisa khusyuk dan akhirnya menembus titik yang namanya ketenangan jiwa. Memang disebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa zikir itu bisa menenangkan hati. Tapi sudah dilakukan kok belum juga tenang. Nah, solusinya apa? Yang pertama adalah tentu saja zikir nafas, ya, seperti yang sudah saya ijazahkan di ijazah pertama tata cara zikir nafas. Tapi apa yang mungkin di dalam kita bekerja, kita sedang di luar rumah, kita melakukan zikir nafas. Nah, otomatis kita melakukan zikir lisan. Tuh.
Dan di dalam melakukan dzikir lisan ini, kenapa tidak bisa menyentuh ke hati? Itu adalah rata-rata yang mereka lakukan dalam dzikir itu cuma lisan yang mengucapkan dzikir. Agar kita bisa menembus titik kekhusyukan, maka kita harus berlatih agar dzikir itu yang mengucap adalah lisan dan hati. Ya, jangan cuma lisan saja, karena kalau cuma lisan saja otomatis tidak menyentuh hati. Kalau tidak menyentuh hati, akhirnya tidak khusyuk dan akhirnya terasa hambar di hati. Terus solusinya sederhana apa? Kita umpamanya mau makan, basmalah. Mau bepergian, basmalah. Mau melakukan pekerjaan, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita latih bagaimana caranya agar lafaz basmalah ini yang ngucap adalah lisan dan hati bareng. Tarik napas, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ngucap lisan dan hati, otomatis khusyuk basmalah kita. Kemudian kita mengucapkan lafaz Allah, 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 Allah. Kenapa tidak bisa menembus hati? Karena juga hati tidak ngucap. Yang ngucap Allah cuma di bibir aja. Insya Allah kalau hati ikut mengucap, tertembuslah yang namanya kekhusyukan. Allah, Allah. Ini perlu dilatih. Jadi yang ngucap lisan dan hati bareng. Allah, Allah. Kalau kita sudah bisa mengucapkan itu lisan dan hati berbarengan, insya Allah lama-lama terlatih dan akhirnya mudah untuk khusyuk. Nanti akan merembet kepada dzikir-dzikir yang lain seperti subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. Atau mungkin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau yang mengucapkan hanya lisan saja ya hambar. Tapi kalau yang mengucap adalah lisan dan hati, insya Allah kita akan menemukan buah nikmatnya dzikir. Nah, ini bisa juga ketika kita melakukan sholat. Mungkin kok sholat kok nggak kusuk-kusuk, ya karena yang ngucap cuman ini saja. Ya, ketika kita sholat Allahu Akbar, bubar kemana-mana. Makanya istilahnya banyak orang yang dalam tanda kutip sholat sambil umbah-umbah, nyuci piring, nyuci baju, padahal dia dalam keadaan sholat. Sholat Allahu Akbar, ingat cucian belum diambil, hari mau hujan, lah itu sholatnya akhirnya nembusnya ke jemuran. Berarti sholat sambil jemur pakaian. Itu kadang juga kita sholat mikir utang, sholat mikir keadaan. Akhirnya sholat ini diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran sudah bubar kemana-mana. Solusinya adalah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang mengucap adalah lisan dan hati. Kemudian membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu yang mengucap lisan dan hati juga sampai akhir sholat. Jadi semua bacaan di dalam sholat itu kalau bisa yang mengucap adalah lisan dan hati. Nah, lisan ini adalah anak buahnya otak. Kita tahu di dalam ilmu tasawuf bahwa otak atau pikiran ini adalah rajanya indera. Dia merajai ucapan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan angan-angan. Nah, ini kalau tidak masuk ke hati, hati tidak mengucap, otak ini liar, karena otak ini hanya tunduk dengan hati kita. Nah, kalau umpamanya nanti kita ngucapnya
itu dengan lisan dan hati, otomatis otak ini tunduk dengan hati dan lisan ini mengikuti kesadaran pikiran dan kesadaran rasa kita. Akhirnya zikir kita itu cipta rasa khusyuk dan akhirnya menjadi karsa zikir. Sholat kita cipta rasa khusyuk akhirnya menjadi karsanya sholat. Jangan sampai sepertinya kita zikir tapi ternyata kita malah ngambiang-ngambiang kemana-mana. Kita sepertinya sholat tapi sungguhnya kita sedang berangan-angan. Jadikanlah zikir kita zikir yang menembus cipta rasa dan akhirnya menjadi karsa zikir. Sholat yang menembus cipta, menembus rasa, akhirnya menjadi karsanya zikir. Kesimpulannya, baca basmalah, baca alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang ngucap adalah lisan dan hati. Kemudian ketika kita sholat, bacaan-bacaan sholat itu yang mengucap adalah lisan dan hati. Coba panjenengan praktekkan. Yang mungkin selama ini yang ngucap baru lisan. Insya Allah kita semuanya akan merasakan nikmat di dalam zikir, nikmat di dalam sholat. Terus selanjutnya, ada juga yang berdoa, kenapa enggak mustajabah? Karena doanya cuma di bibir juga. Akhirnya bibir ini cuman sampai di angan-angan kita, tidak masuk ke hati. Padahal dikatakan bahwa qalbun mukminin baitullah. Hati ini, hati orang yang beriman adalah baitullah, rumahnya Allah. Wa arsullah, arsnya Allah. Wa kalamullah, dan kalamnya Allah. Makanya kalau doa itu cuma di mulut, di otak, tidak masuk ke baitullah, arsullah, wa kalamullah, ya akhirnya jauh dari mustajabah. Ini masalahnya. Ya, ketika kita berdoa hanya lisan dan pikiran, padahal nafsu itu bersemayam di balik panca indera kita. Nafsu amarah di balik kuping, nafsu subiah di balik mata, nafsu lawamah di balik mulut, nafsu mutmainah di balik hidung. Nah, itu semuanya akan justru muncul ketika kita berdoa, dan itu malah justru akan menghalangi kemustajaban kita karena hubungan kita dengan Allah tidak sampai ke baitullah yang disebut baitul muharram, hati kita. Lah kalau di otak itu namanya baitul ma'mur. Lah nanti di bawah pusar itu namanya baitul muqaddas. Nah, seperti itu saudaraku, di dalam zikir, di dalam sholat, dan di dalam berdoa itu perlu sekali dan sangat penting. Yang mengucap adalah lisan dan hati. Nah, pikiran menghadap ke kedalaman hati. Bisa dipraktekkan. Insya Allah luar biasa sensasinya. Dan kita akan merasakan nikmatnya ibadah zikir, ibadah sholat, dan nikmatnya kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat doa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.